Kepala Bidang Pelindungan Jemaah atau Kabit Linjam PPIH Arab Saudi Harun Rashid menyebut masih ada 3 orang jemaah haji Indonesia berstatus hilang. PPIH Arab Saudi terus mencari ketiganya hingga hari ini. 3 orang jemaah hilang itu adalah Nurimah Kloter 19 embarkasi Palembang, Sukardi Kloter 79 embarkasi Surabaya, dan Hasbullah Kloter 07 Banjarmasin. Ketiga jemaah itu hilang dalam waktu yang berbeda. Nurimah berusia 80 tahun terpisah dari rombongan pada 28 Mei lalu. Sukardi berusia 67 tahun terpisah dari rombongannya sejak 29 Mei lalu. Dan Hasbullah lansia berusia 73 tahun dilaporkan hilang pada 17 Juni lalu. Ketiganya saudara diketahui memiliki riwayat demensia. Sampai saat ini proses pencarian jamaah kita yang masih belum kembali ke kloternya masih kita lakukan. Dan update yang melaporkan ke kami ada 3 orang jamaah yang belum kembali ke kloternya. Kami terus lakukan pencarian. Kami bentuk 2 tim pencarian, tim A dan tim B, serta berkoordinasi dengan pihak syarikah. Sebagaimana laporan yang masuk ke kami dari putrinya yang masih berada di Madinah sekarang, sudah berangkat ya, bahwa bapaknya ini memiliki riwayat demensia. Dia sudah dilakukan ke segala arah, tapi ternyata sampai rumah sakit sudah dikunjungi, sampai sekarang belum ada, bapak saya belum ketemu. Khoridatul Hidayah masih terus berharap dapat kabar baik soal keberadaan ayahnya, Sukardi, yang hilang saat melaksanakan ibadah haji. Ia menceritakan pertama kali mendapat kabar sang ayah hilang pada tanggal 29 Mei saat sang ayah meninggalkan hotel di Mekah tanpa ada kabar. Sukardi adalah jemaah haji asal Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi saya langsung ke Gus Fairuz, saya juga bertanya-tanya ini ada apa. Saya tanya Gus Fairuz gimana kabar bapak saya. Gus Fairuz telepon dan mengabarkan bahwa bapak saya hilang di tanggal 29 waktu subuh waktu Indonesia Saudi. Jadi di Kamis subuh beliaunya sudah dinyatakan meninggalkan hotel tanpa ada kabar. Ketika teman-temannya semua ke masjid, beliaunya masih stay di hotel. Ternyata setelah teman-temannya pulang dari masjid, beliaunya sudah tidak ada. Tak hanya Sukardi, 1 orang jemaah haji kloter 19 embarkasi Palembang yaitu Nurimah yang sebelumnya dikabarkan menghilang hingga saat ini juga belum ditemukan. PPIH Sumatera Selatan pun sudah mengabari pihak keluarga sejak awal hilang dan menunggu kabar dari keberadaan Nurimah. Jadi betul, jadi ada 1 jemaah haji di embarkasi Palembang itu yang terpisah dari rombongannya ya, terpisah dari kloter 19 itu Ibu Nurimah Mentajim ya dari Pakar Alam itu terpisah itu sekitar tanggal 28 Mei yang lalu gitu kan, dan kemudian sampai saat ini masih belum diketemukan dan belum bergabung dengan kloternya. Hingga saat ini ada 3 jemaah haji yang dilaporkan hilang dalam waktu yang berbeda, yaitu Nurimah berusia 80 tahun terpisah dari rombongan pada tanggal 28 Mei lalu. Lalu Sukardi berusia 67 tahun yang terpisah dari rombongannya sejak tanggal 29 Mei lalu. Lalu ada Hasbullah, lansia berusia 73 tahun yang dilaporkan hilang sejak tanggal 17 Juni lalu. Ketiganya pun diketahui memiliki riwayat demensia. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana upaya pencarian jemaah haji yang hilang? Kita tanyakan kepada Harun Rashid, Kabit Linjam PPIH Arab Saudi. Pak Harun, selamat petang Pak. Selamat siang Pak di Mekah. Saat ini saya berada di Mekah di waktu siang Pak. Ya. Baik. Pak Harun, bisa Anda sampaikan Pak update pencarian jemaah haji yang hilang saat ini sudah seperti apa Pak? Pencarian masih terus berlangsung. Ada tim yang sudah kita bentuk setiap hari melakukan pencarian, tetap berkoordinasi dengan pihak keluarga dan juga pihak kloter, baik yang masih ada di Madinah maupun juga yang sudah kembali ke tanah air. Pencarian kita laksanakan di samping kita juga menyisir kembali hotel-hotel yang pernah ditinggali oleh ketiga orang jamaah tersebut. Juga kita melakukan visitasi atau kunjungan kembali ke rumah-rumah sakit baik yang ada di Kota Mekah ini
maupun juga yang ada di Jeddah. Kemudian berkoordinasi dengan pihak KJRI, Konsul Haji Jeddah, dan juga pihak kepolisian Arab Saudi. Sekaligus juga kita sudah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi saat ini. Upaya itu masih terus berlangsung sampai saat ini kita lakukan pencarian. Begitu, Mas. Artinya segala upaya sudah dikerahkan termasuk juga berkoordinasi dengan polisi setempat. Tapi kalau kita lihat jemaah haji yang hilang ini kan sudah 1 bulan lebih, Pak. Apa kendalanya sampai dengan saat ini belum ditemukan? Kendala yang kita hadapi dan juga di lapangan memang pertama, ketiga orang jamaah itu ada yang 2 tidak membawa identitas. Baik itu gelang, tas paspor maupun juga kartu nusuk. Yang kami koordinasikan juga dengan pihak kloter dan keluarga yang ketiganya ini memang memiliki riwayat demensia. Sehingga sampai saat ini kami sudah melakukan pencarian, bahkan dibantu juga pihak syarikah, saat ini sudah melakukan pencarian bersama. Kami juga melakukan terus koordinasi dengan pihak kesehatan yang ada di Mekah, karena di kesehatan itu juga ada masing-masing rumah sakit itu PIC yang ditunjuk untuk mengunjungi dan melaporkan setiap hari tentang info terkait ketiga jamaah kita. Itu yang masih terus berlangsung, yang kita lakukan sampai saat ini, Mas. Dari pantauan CCTV, apakah tidak tergambarkan, Pak, aktivitas dari jemaah haji yang hilang ini? Dari CCTV yang sudah kita lihat, memang tergambar, tapi begitu keluar dari lobi hotel, setelah itu sudah tidak tampak lagi kemana arahnya yang bersangkutan. Sehingga kita melakukan pencarian itu di sekitar masjid-masjid yang ada di sekitar hotel-hotel di mana jamaah itu tinggal. Namun sampai saat ini memang belum menemukan titik terang, oleh karena itu kami mohon doa dan tentunya support dari seluruh pihak, terutama dari masyarakat Indonesia dan juga pada keluarga jamaah yang ada di Tanah Suci maupun yang sudah kembali. Semoga dalam waktu dekat kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa menemukan ketiga jamaah kita tersebut. Amin, amin ya robbal alamin, tentu itu yang kita harapkan. Pak Harun, saya ingin konfirmasi lagi, apakah betul ketiga jemaah haji yang hilang ini juga riwayat kesehatannya mengalami demensia, Pak? Betul, sebagaimana yang sudah kami terima laporan dari ketua rombongan maupun juga dari kloter yang menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan ini memang sudah beberapa kali terlepas dari rombongan. Bahkan pihak sektor yang sudah kami kunjungi juga melaporkan bahwa jamaah yang kita cari ini salah satunya beberapa kali sudah terlepas lalu diantarkan dan beberapa kali terlepas diantarkan. Nah, kebetulan saat terlepasnya ini waktu dini hari. Jadi kebetulan tidak ada yang memantau sehingga keluar dengan sendirinya itu tidak ada yang melihat. Demikian. Tidak ada yang memantau ya, Pak ya. Tapi apakah ketika seorang jemaah haji itu memiliki riwayat kesehatan demensia, tidakkah ada pengawasan khusus yang diberikan kepada jemaah kita? Pengawasan ada yang sudah diberikan juga. Ada di sini juga kita membuat strategi-strategi untuk bisa memantau tersebut. Di samping itu kita juga memberikan pendampingan kepada jamaah yang ada di kloter itu. Jadi setiap ada yang lansia dan juga jamaah kita yang memiliki riwayat demensia itu, ini kita berikan pendampingan dari keluarganya maupun juga dari pihak kloter yang menjadi tanggung jawab di situ. Nah, kebetulan saat beliaunya ini keluar, itu kebetulan pada pukul 3 dini hari. Jadi kesempatan seluruh orang masih istirahat, yang bersangkutan keluar tanpa menginformasikan kepada teman-teman yang di kamar itu. Baik, tentu kita sama-sama berdoa agar jemaah haji yang hilang ini dapat segera ketemu ya Pak ya, dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH dari Arab Saudi, Pak Harun Ar-Rasyid, terima kasih atas waktunya Pak. Amin, terima kasih banyak. Selamat. Saudara, seorang kurir pengantar pesanan bayar di tempat atau cash on delivery dianiaya pembeli yang meminta uangnya dikembalikan karena menganggap barangnya tidak sesuai. Sang kurir telah